Shalom Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya lihat Bapak Ibu di sini datang beribadah, bersemangat ya Bapak Ibu. Saya pun juga bersemangat menyampaikan khotbah. Karena udah habis cutiku, ya kan? Nah, jadi udah selesai, udah fresh, udah siap lagi untuk melayani kita bersama-sama di tahun 2025. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini dalam kalender gereja, ini dinamakan Minggu Pembaptisan Tuhan atau Minggu Epifani 1. Itu dia. Jadi kan Epifani itu artinya Tuhan menampakkan diri. Ya, pada saat ini kita akan melihat bagaimana Yesus yang menampakkan dirinya kepada orang lewat peristiwa pembaptisan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam tema ini merupakan sebuah momen yang sangat mendalam dan juga memiliki makna dalam perjalanan iman kita. Karena ini selalu dibahas di setiap minggu kedua di bulan Januari. Nah, jadi di sini perjalanan dalam pembaptisan Yesus. Pembaptisan Yesus itu bukanlah sebuah simbolis belaka, tetapi sebuah deklarasi yang penuh makna, di mana dalam peristiwa pembaptisan Yesus ini menunjukkan sebuah pengakuan identitasnya sebagai anak Allah. Dan juga melalui baptisan Yesus, ini menunjukkan awal pelayanannya di tengah dunia dan teladan hidupnya yang berkenan kepada Allah. Nah, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa kita semua di sini telah menerima sakramen baptis kudus anak, ya kan, atau sakramen baptis kudus dewasa. Mungkin anak bayi sudah dibaptis bulan 12 kemarin ya. Di sini sudah semuanya dibaptis oleh Tuhan. Pertanyaan adalah, apa arti baptisan bagi hidup kita? Lalu yang kedua, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menjalani hidup yang berkenan dalam keseharian kita kepada Allah? Jadi dalam khotbah ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan 3 poin penting untuk kita menemukan makna tersebut dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam bacaan Alkitab, dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7, ini berbicara tentang baptisan sebagai identitas kita. Jadi dalam kitab Yesaya ini sebuah pernyataan yang sudah disingkapkan oleh Allah tentang identitas baptisan kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Yesaya ayatnya yang ke-41b, dikatakan di sana, jangan takut, sebab aku telah menebus kamu. Aku telah memanggil engkau dalam namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi saat kita dibaptis Bapak Ibu Saudara, nama itu disebutkan. Aku membaptis engkau, hai ucap, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya nama itu sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Jadi ayat ini mau menyebutkan kepada kita bahwa Allah telah menebus kita dan telah menjadikan kita miliknya. Berarti dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, baptisan adalah tanda bahwa kita diangkat menjadi bagian dari keluarga Allah, di mana kita dapat memanggilnya Bapa. Nah, jadi ketika kita telah dibaptis Bapak Ibu Saudara, kita pada saat itu telah masuk ke dalam kerajaan Allah, telah menjadi anak-anak Allah, maka kita berhak memanggil Allah itu adalah Bapa. Makanya dalam doa kita sebut Bapa. Kata Bapa, ada kedekatan antara Bapa dan anak. Berarti ada kedekatan antara Allah dan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam Injil Lukas 3 ayat 22b. Di sini dikatakan, ketika Yesus dibaptis, suara dari sorga berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu yang dikatakan Bapa kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, perkataan dalam nats ini menunjukkan sebuah pengakuan dari Bapa bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan teks dan bacaan ini. Ini mau menyebutkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Dan identitas ini Bapak Ibu Saudara memberi kita dasar untuk menjalani hidup di tahun 2025 ini dengan arti dari Tuhan. Nah, jadi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Allah adalah Bapa kita.
Maka sampai di sana sajakah pengertian ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini harus ditindaklanjuti dengan membawa tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Jadi tanggung jawab kita yang pertama, Bapak Ibu, hidup dalam kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran berarti menjauhi dosa dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika ada seorang pegawai, seorang pegawai, dia bekerja di kantor, saat dia bekerja di kantor puluhan tahun lamanya, dia menemukan rekan kerjanya terlibat kecurangan di dalam mempersiapkan laporan keuangan. Jadi meskipun ada tekanan untuk diam, dia memilih untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dengan cara yang benar. Karena ia ingin menjalani hidup yang sesuai dengan firman Tuhan dan memerintahkan dirinya untuk hidup dengan jujur. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan pribadi. Memang dalam hidup ini dipenuhi dengan godaan digital, seperti konten negatif atau waktu yang berlebihan dalam media sosial. Seseorang lebih memilih untuk mengatur waktu lebih bijak dan mengisi pikirannya dengan hal-hal membangun, Bapak Ibu Saudara. Yaitu dengan membaca Alkitab, mendengarkan khotbah. Jadi jangan lalap bermain game. Jangan lalap menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena hidup kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah adalah untuk hidup di dalam kebenaran, menjauhi dosa, dan hidup di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kasih. Jadi hidup di dalam kasih itu berarti mengasihi Allah dan sesama dengan tulus. Contohnya, Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga. Ada seorang anak muda yang merasa sakit hati karena mamanya, karena bapaknya, karena konflik lah antara bapak, mama, dan anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun dia diperhadapkan dengan konflik itu, dia memilih untuk mendekati orang tuanya dengan penuh kasih. Dia minta maaf kepada orang tuanya, dan orang tuanya pun memaafkan. Meskipun itu sulit, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena anak ini ingin mencerminkan kasih Kristus dalam keluarganya, dia melaksanakan itu untuk diterapkan dalam hidupnya. Contoh lain, Bapak Ibu Saudara, dalam lingkungan. Jadi ada seorang tetangga yang jatuh sakit, dia membutuhkan bantuan. Lalu ada seorang yang percaya kepada Yesus, dengan tulus dia menawarkan diri untuk memasak makanannya, mengantar ke rumah sakit, untuk memberikan waktu mendukung mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Maka identitas sebagai anak-anak Allah dengan tanggung jawab adalah hidup dalam kasih, yaitu mengasihi Allah dan sesama dengan tulus. Itu dua contohnya tadi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hidup dalam pengabdian. Jadi hidup dalam pengabdian berarti mengutamakan kehendak Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Contoh di dalam gereja, Bapak Ibu. Seorang jemaat sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi walaupun sibuk dengan pekerjaannya jualan, sibuk dengan pekerjaannya di kantor, sibuk dengan pekerjaannya di lain-lain tempat, tetapi dia tetap meluangkan waktu untuk datang beribadah. Tetap meluangkan waktu untuk menjadi guru sekolah minggu. Tetap meluangkan waktu untuk memberikan ataupun membantu pelayanan teknis. Meskipun melelahkan, ia melakukannya dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Karena ia memahami bahwa hidupnya adalah untuk memuliakan Allah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di dalam kehidupan sosial, ada seseorang yang melihat ketidakadilan di masyarakat. Contoh, seperti anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi ia tergerak untuk mendukung pendidikan mereka. Jadi saya melihat contoh ini, Bapak Ibu, ketika minggu lalu saya berkhotbah di GKI Sumut Jenul Arifin, saya lihat laporan keuangannya itu kan. Ternyata ada sebagian disisihkan mereka untuk dalam program anak asuh. Jadi di sana ada bajem, 2-3 bajem namanya GKI Sumut, Bajem Denai, Bajem Mandiangin, Bajem Namo Cancan. Jadi di situ ada anak-anak jemaat yang kurang mampu. Jadi dari jemaat ini yang besar ini, mereka memberi persembahan untuk membantu pelayanan pendidikan. Mereka sudah menunjukkan itu dalam kehidupan sosial.
Juga demikian kita waktu itu belajar untuk membantu dalam sosial dengan perayaan Natal Pemuda di panti asuhan ya Bapak Ibu Saudara. Itulah yang ketiga, hidup dalam pengabdian, yaitu mengutamakan kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi dari ketiga tanggung jawab ini sebagai identitas kita sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara, ya kan, yang pertama hidup dalam kebenaran, yang kedua hidup dalam kasih, yang ketiga hidup dalam pengabdian. Tiga tanggung jawab ini mencerminkan panggilan hidup kita sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membawa terang Kristus dimanapun kita berada. Jadi mulai dari keputusan sehari-hari hingga pelayanan dalam komunitas yang lebih luas. Jadi sampai di sini kita sudah mengerti Bapak Ibu bahwa kita identitasnya sebagai anak-anak Allah, dan identitas itu harus ditindaklanjuti dengan hidup yang bertanggung jawab kepada Allah. Itulah yang mau ditekankan dalam kitab Yesaya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam Injil Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan 21 sampai 22. Jadi di sini menceritakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes bukan karena dia berdosa. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis bukan karena Yesus itu berdosa, bukan karena Yesus melakukan kesalahan di mata Allah, tidak. Tetapi Yesus dibaptis itu menunjukkan kasihnya dengan manusia yang berdosa. Jadi baptisannya menegaskan bahwa dia rela turun dalam kehidupan manusia, dia rela menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk membawa keselamatan bagi saya dan juga Bapak Ibu yang percaya kepada. Jadi tindakan Yesus mau memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes ini menunjukkan bahwa pelayanan Yesus Bapak Ibu Saudara itu dimulai dengan ketaatan penuh kepada kehendak Bapa. Jadi di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara di dalam Injil Lukas 3 ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Kita akan bahas ini Bapak Ibu. Kita temukan ada 3 baptisan. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Nah, jadi baptisan air itu apa maksudnya sebenarnya? Jadi baptisan air itu adalah tindakan simbolis yang melambangkan pertobatan, yang melambangkan pengampunan dosa, dan yang melambangkan masuknya seseorang ke dalam komunitas orang percaya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas 3 ayat 3, Yohanes memakai makna ini untuk memperkenalkan baptisan sebagai tanda pertobatan. Maka ia katakan, "Berilah dirimu dibaptis sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah," katanya. Jadi baptisan Yohanes adalah baptisan tanda pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, baptisan air adalah baptisan pertobatan. Tetapi kita sebagai gereja GKI Sumut yang memegang pengajaran atau haluan dari Johannes Calvin, dia meletakkan sebuah dasar bahwa baptisan adalah tanda dan meterai bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi lewat baptisan itu kita dimaterai menjadi anak-anak Allah. Tanda kutip, milik kepunyaan Allah. Mari katakan Bapak Ibu, saya milik kepunyaan Allah. Kita milik kepunyaan Allah Bapak Ibu Saudara. Karena kita telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus memberi dirinya dibaptis dengan air oleh Yohanes untuk memberikan teladan kepada kita tentang kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah. Itulah tentang baptisan air. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, baptisan air itu kalau kita tunjukkan dalam hidup kita adalah langkah iman yang melambangkan penguburan manusia lama dan kebangkitan hidup baru di dalam Kristus. Di mana dikatakan dalam Roma, saya bacakan di sini dalam surat Roma
Roma 6 ayat 3 sampai 4 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi setiap kita mengingat Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberi hidup baru. Enak kali sebenarnya kita Bapak Ibu. Udah diberi kenikmatan untuk hidup di dalam tahun yang baru, diberi kesempatan pula sama Tuhan untuk menjalani hidup baru bersama dengan perkenaan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, di minggu kedua tahun 2025 ini diingatkan kita untuk memiliki komitmen baru, untuk hidup baru, menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Itu baptisan air. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, baptisan Roh Kudus. Di mana dalam ayat yang ke-16, di mana Yohanes berkata, kata ia ini menunjuk siapa sebenarnya? Kata ia ini jelas menunjuk kepada Yesus Kristus. Di mana kalau mau saya katakan bahwa Yesus Kristus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itulah yang mau dikatakan oleh Yohanes, bahwa Tuhan Yesus itu akan datang untuk membaptis kamu dengan Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara, baptisan Roh Kudus adalah pengalaman di mana orang percaya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk hidup dan pelayanan. Contohnya di mana Pak Pendeta? Contohnya ada di dalam surat Kisah Para Rasul 2, di mana pada saat peristiwa Pentakosta nyatalah baptisan Roh Kudus itu. Ketika para murid dipenuhi Roh Kudus dan diberi keberanian untuk kemampuan dari Allah lewat kuasa Roh Kudus untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Jadi, baptisan Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara memperlengkapi kita, memperlengkapi saya dan Bapak Ibu, memperlengkapi penatua dan diaken. Untuk apa? Untuk kita melayani Tuhan dengan kuasa karunia rohani dan keberanian untuk melayani dan bersaksi. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, demikian sabda Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika kita mampu bersaksi, mempersaksikan Kristus dalam hidup kita, dalam tata tutur kita, dalam pelayanan kita, dalam perbuatan kita, itu menjadi bukti Bapak Ibu Saudara, kita telah menerima baptisan Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang baptisan api. Yohanes juga berkata bahwa Tuhan Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi firman Tuhan mau ingatkan kita Bapak Ibu, bahwa api melambangkan pemurnian. Api melambangkan penyucian. Jadi baptisan api berarti proses penyucian di mata Tuhan yang memurnikan kehidupan orang percaya dari dosa dan mempersiapkan orang percaya untuk hidup yang berkenan kepada Allah. Di mana dikatakan dalam Injil Lukas 3 ayat 17 bahwa alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, baptisan api adalah proses yang mungkin sulit, tetapi membawa pembaruan dalam iman, memperdalam hubungan dengan Allah, dan menguatkan kesaksian hidup orang percaya. Jadi Tuhan mau memakai tantangan dan kesulitan untuk membentuk karakter saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya supaya boleh melakukan kehendak Allah dalam kehidupan. Memang sulit Bapak Ibu Saudara, tapi inilah yang membentuk iman, membentuk pribadi, dan inilah yang dinyatakan dengan baptisan api. Keluar dari hal-hal yang tidak berkenan dan melaksanakan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Itulah yang mau dikatakan lewat
Lukas pasal 15. Lukas 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagaimana baptisan Yesus yang menandai awal pelayanannya, baptisan kita juga adalah panggilan untuk memulai pelayanan kepada Allah. Jadi baptisan itu bukan hanya sekedar ritual yang hanya dilaksanakan kepada anak-anak bayi. Tidak. Tetapi baptisan adalah sebuah komitmen hidup. Baptisan mengingatkan kita, satu, kita adalah utusan Allah di dunia. Dua, kehidupan kita seharusnya menjadi saksi bagi kebesaran Allah. Ketiga, setiap tindakan kita di tempat kerja, di keluarga, maupun di dalam komunitas adalah bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan waktu dia berkhotbah di bukit, ia katakan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, ia sebutkan kepada saya dan Bapak Ibu, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, baptisan juga ini memberikan sebuah identitas baru kepada kita, bahwa dalam dunia ini kita adalah garam dan kita juga adalah terang. Karena garam memberi rasa dan mencegah kebusukan, sedangkan terang menuntun orang keluar dari kegelapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu itu haruslah membawa dampak yang positif. Bukan dampak yang negatif Bapak Ibu. Tetapi dampak yang positif dengan menyebarkan kebenaran dan kasih Kristus. Jadi berbicara tentang pelayanan Bapak Ibu. Pelayanan kita tidak selalu berupa pekerjaan yang besar. Tetapi pelayanan itu juga terlihat dalam tindakan-tindakan sederhana. Seperti memperhatikan kebaikan kepada tetangga, bekerja dalam integritas, dan juga menjadi pendengar yang baik. Itulah dia Bapak Ibu Saudara, tugas kita menjadi garam dan terang dunia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam Lukas 3 ayat 22. Tadi kan baptisan, berbicara tentang baptisan kita sudah selesai. Saatnya kita berbicara tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi tadi kan Bapak Ibu waktu petunjuk hidup baru kebaca, turun pula burung tadi di atas itu kan, lihatlah burung itu. Pas sekali mau dikhotbahkan ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesus selesai dibaptis, keluar dia dari air, maka terkoyaklah langit, terbukalah langit. Lalu suara Allah berkata, kepadamulah aku berkenan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup yang berkenan kepada Allah itu seperti apa ya kan? Jadi firman Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah hidup yang dipenuhi dengan ketaatan. Hidup yang dipenuhi dengan kerendahan hati. Dan hidup yang dipenuhi dengan kasih. Jadi Yesus menunjukkan teladan ini dengan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Bapa, Bapak Ibu. Bahkan sampai ia mati di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka Bapak Ibu Saudara, dari teladan berkenaan hidup kepada Allah ini, ada beberapa contoh yang bisa kita laksanakan. Yang pertama Bapak Ibu, mengampuni seperti Kristus mengampuni. Jadi mengampuni adalah tanda kasih yang nyata di dalam kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Coba kita bayangkan seorang anak kecil di mana ketika dia sedang asik bermain, ya kan, lari-lari, dia lari ke sana, lari ke sini. Secara tidak sengaja dia memecahkan sebuah vas bunga yang sangat indah, kesayangan mamanya pula lagi vas bunga itu. Udah belinya cicil, pecah pula dibuat anak, ya kan. Wah, tentu pasti ibu-ibu yang seperti ini
akan marah sama anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia melihat anaknya itu memecahkan vas bunga itu, meskipun dalam hatinya merasa kesal, meskipun dalam hatinya dia merasa sedih, tetapi dia tidak memilih untuk memarahi anaknya. Tapi dia memilih untuk memeluk anaknya, ya kan? Dan berkata, "Nggak apa-apa anakku, ibu tahu kau tidak sengaja. Udah jangan diulangi lagi ya," kata mama. Jadi dari ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara mau diingatkan, begitu jugalah Allah memeluk kita dengan kasih-Nya, mengampuni dosa-dosa kita, bahkan ketika kita sering gagal dalam kehidupan ini. Allah tetap menunjukkan pengampunannya kepada kita, sama seperti ibu yang memaafkan anaknya dengan memeluk. Bapak Ibu Saudara, mengampuni sesama meskipun sulit, tetapi Bapak Ibu, dalam meneladani kasih yang tanpa syarat, Kristus sudah menunjukkan dalam Injil Lukas 23 ayat 34. Dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka sebagai anak-anak Allah kita juga contoh Yesus Bapak Ibu. Mari kita saling memaafkan. Mari katakan, "Saya mau memaafkan." Belum semangat Bapak Ibu Saudara. Saya mau memaafkan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, melayani tanpa pamrih. Jadi pelayanan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pengakuan manusia. Saya katakan sekali lagi, pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk pengakuan manusia. Jadi ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Adalah seorang opung boru, ya kan? Jadi opung boru ini sudah tua sekali. Jadi setiap minggu dia suka rela datang ke gereja, dia bersihkan gereja itu dengan kasihnya kepada Tuhan, gak tanpa lelah dia datang, dan dia tidak memiliki pengertian untuk mendapatkan penghargaan. Jadi suatu ketika Bapak Ibu, adalah orang yang bertanya kepadanya, opung boru, capek kali lo membersihkan gereja, udahlah gak dapat hepeng, gak dapat sen, ya kan? Tapi kenapa setiap hari kau datang ke gereja itu, Pong, katanya. Lalu opung ini pun menjawab, Bapak Ibu, saya melayani Tuhan yang telah memberikan segalanya untuk saya. Jadi saya melakukan ini cara saya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pelayanan yang ditunjuki oleh opung boru ini, seperti inilah momen pelayanan yang mencerminkan kasih yang murni, di mana motivasi utama adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pengakuan dari manusia. Jadi sama seperti yang dilakukan Yesus Bapak Ibu. Yesus membasuh kaki murid-muridnya di dalam Injil Yohanes 13 ayat 14-15. Di situ dia menunjukkan pelayanan sejati dengan rendah hati dan dengan tulus. Maka kita juga diajar Bapak Ibu sebagai anak-anak Allah untuk melayani tanpa pamrih, tetapi dengan juga memperhatikan sesama, memperhatikan kebutuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kesetiaan dalam doa dan firman. Jadi hubungan yang erat dengan Allah adalah dasar hidup yang berkenan kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Hubungan yang erat dengan Allah adalah dasar dari hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi demikian ilustrasinya Bapak Ibu Saudara. Adalah seorang petani Bapak Ibu. Setiap pagi dia berlutut di ladangnya, ya kan Bapak Ibu. Berlutut dia di ladangnya, dia berdoa sebelum memulai. Jadi ditanyalah sama kawan-kawannya, "Pak, kenapa kau setiap pagi pas datang ke ladang langsung kau berdoa, bukan langsung kau cangkul ladang itu? Kenapa enggak kayak gitu kau lakukan? Kenapalah harus berdoa dulu?" Dia berkata Bapak Ibu Saudara, begini, hasil panen bukan karena kekuatanku, tetapi karena berkat Tuhan. Aku hanya bisa bekerja keras dan menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, doa dan firman seperti air yang menyegarkan tanah hati kita.
memungkinkan buah-buah ketaatan dan kasih bertumbuh. Jadi ketika kita tetap setia dalam doa dan firman, kita ibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Jadi dengan kita melakukan hal-hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini yang tidak seberapa di mata Tuhan ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam Yesaya 43 ayat 2 menegaskan bahwa Allah menyertai kita dalam segala tantangan hidup. Ia katakan, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup berkenan kepada Allah memang tidak selalu mudah. Tetapi ada janji bahwa Allah selalu menyertai dan juga memampukan kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dan kita rimang-rimangi bacaan Alkitab tadi di ayat di dalam kitab Yesaya tadi Bapak Ibu Saudara, Yesaya 43 ayatnya yang ke-6 tadi kalau nggak salah Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dikatakan oleh Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mau ingatkan kita bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sekalipun kita memandang diri kita itu tidak berharga, apalagi menganggap diri kita ini lemah, apalagi menganggap diri kita ini miskin, apalagi sampai menganggap diri kita ini tidak layak untuk hidup. Jangan. Sebab firman Tuhan katakan, engkau berharga di mata. Mari kita katakan Bapak Ibu, aku berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Karena kita adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui baptisan kita diberi identitas sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk melayani dan diarahkan untuk hidup berkenan kepadanya. Jadi baptisan bukanlah akhir, tetapi baptisan adalah perjalanan awal iman kita. Akhirnya firman Tuhan ini menyegarkan kita dan menguatkan kita menjalani hidup.